Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semuanya. Anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Saya percaya malam hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh diberkati Tuhan dalam keadaan baik. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari buka hatimu, kita akan naikkan pujian penyembahan kita malam hari ini dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami bersyukur kepadamu Aba ya Bapa. Engkau terlalu baik, kau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semua perbuatanmu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kehadiranmu, pertolonganmu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sungguh kami mengecap segala kebaikan dan kemurahanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala berkatmu yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus mari kita bersama-sama katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala kebaikan dan kemurahanmu, anugerahmu Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia, setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersuka cita lebih lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh katakan kasih setiamu. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hati kami terus menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan, pengagungan kami, sungguh hanya layak bagi Engkau Tuhan. Ya ralaba karalaba syanaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Oh Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Ku takut sebab Kau sertaku. Yes, amen. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut, ku takut sebab Kau sertaku. Kami percaya dan kami tak bimbang Tuhan, sebab Engkau Tuhan di dalam kami. Ku jamah, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya. Oh, dan tak usah ku takut, karena Kau di dalamku. Dan ku tak akan bimbang, Kau yang pegang tangan kami, Kau yang pelihara kami. Kau yang sertai kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, Yesus Kau bersama kami. Oh ya lalaba shandaralaba shekedaralaba. Kau sertai, Kau lindungi, Kau sediakan dengan cara-Mu. Kau yang buka setiap jalan di depan kami. Oh Yesus, Kau ajaib.
Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang hebat, yang dahsyat luar biasa bagi kami. Kami terus Tuhan, taruhkan iman pengharapan kami, iman percaya kami kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, kami yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati malam hari ini Tuhan, lewat sharing firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Bapa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan sekalian yang tergabung di dalam KUL, dan saat ini kami percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang baik. Sementara ini kita akan mulai berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu pada hari ini. Pada acara KUL ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saling sharing Tuhan untuk belajar sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau, berbuah dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, pengurapan-Mu juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan sharing firman ini sehingga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, memasuki bulan Mei hari ini, saya percaya bulan yang penuh dengan semangat ya. Dan saya juga percaya tema untuk bulan ini adalah Grow in Spirit. Sehingga saya percaya sebagai orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Yesus, kita semuanya sungguh-sungguh mempercayai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di mana bahwa kita ini harus bisa melihat kerajaan Allah, harus bisa merasakan hadirat Allah dan kerajaan Allah saat-saat ini ya. Untuk itu saya bacakan di dalam Yohanes 3 ayat ke-5 ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah Bapak Ibu, saya percaya semua kalau ditanya sudah lahir baru, sudah ya. Tetapi apakah kita terus menerus secara konsisten terus mengisi kehidupan kita, pikiran kita ini yang sebelumnya adalah penuh dengan hal-hal daging ya. Kita harus penuh dengan roh. Nah, saya percaya inilah yang namanya kita menyemangati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Apa sih ya? Kita kok harus begitu ya? Harus lahir dari air dan roh. Ya mesti. Karena waktu kita menerima keselamatan dari Tuhan, itu hanya di dalam hal ini kita hanya diperbaharui di dalam roh kita. Tetapi pikiran-pikiran kita masih dengan pikiran-pikiran dunia, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah ini harus dicuci. Bagaimana kita terus melatih semangat kita, roh kita ini
sebagai anak Allah yang penuh dengan rasa syukur kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu anugerah sekali, ya. Kita menerima keselamatan, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Sebagaimana tadi ini bacaan di sini mengenai Nikodemus, bahwa Tuhan bilang kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saya percaya kerajaan Allah berbicara hari-hari ini adalah kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mendapatkan tuntunan Tuhan, dan semuanya itu karena kita secara konsisten untuk memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayai kepada Tuhan, dan kita mengisi kehidupan kita dengan lebih lagi dan lebih lagi mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua telah melakukannya, tapi kita ingat baik-baik. Ayo kita latih lagi, lebih semangat lagi untuk melatih pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Pertama-tama saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang ingin bahagia di dalam Tuhan. Ingin apa saja yang kita lakukan itu berhasil. Bukan berarti semuanya akan tidak ada goncangan, tidak. Tetapi kita bisa melewatinya. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Mazmur 1, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3, ya. Saya percaya ini satu hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat membangun kehidupan kita dengan benar, ya. Ini ada jalan benar dan jalan orang fasik. Dan saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang mau menjadi orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, saya percaya ayat ini mengajarkan kita sebagai orang benar. Bapak Ibu, saya percaya kalau ditanya mau berbahagia, mau. Nah, makanya dikatakan di sini, dinasehati, jangan kita sampai berjalan menurut nasihat-nasihat orang yang fasik, ya. Kenapa? Karena kita akan salah jalan. Nah, di sini juga dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam pencemooh. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ini semua dapat kita hindari kalau kita adalah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, ya. Firman Tuhan tiap pagi, ya, sebelum kita beraktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, ya, minta tuntunan dari Tuhan. Dan saya percaya itu kita renungkan siang dan malam. Tuhan berbicara untuk kita. Dikatakan di sini lagi, yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Udah pasti nggak kering, ya. Kalau hari-hari ini panas terik gitu, kering kerontang semua, ya nanti banyak tanaman-tanaman yang mati. Tetapi kalau kita selalu dialiri oleh firman Tuhan, kehidupan roh kita ini terus berkobar-kobar, bersemangat. Apa saja yang kita lakukan itu berhasil. Kita akan berbuah pada musimnya. Daun kita tidak akan layu. Berarti kita terus bergairah, bersemangat. Persoalan boleh datang, tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi kalau kita ini manusia-manusia kan seringnya pengen cepat. Pengennya tuh semuanya seperti lampu sorot. Aku tahu akhirnya harus kayak mana gitu. Tuh tidak. Anda harus lebih lagi dan lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Firman yang hidup. Roh itu terus bersemangat di dalam setiap kita. Terus mencari Tuhan. Ada kerinduan bersama Tuhan. Terus itu. Karena saya percaya semua orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
hubungannya dengan Tuhan terus ada. Itulah yang menjadikan dia selalu tidak khawatir akan hidup ini. Apapun persoalan kehidupan yang dia hadapi. Tapi karena ia mendapatkan tuntunan dari Tuhan melalui firman Allah, dia selalu tersenyum. Dan dia tahu dia pasti menang. Dia pasti menang. Dia ada kekuatan baru, ada hikmat Allah. Dan dia juga percaya karena setiap kita orang percaya telah diurapi oleh Tuhan. Sudah lahir kembali sebagai anak Allah. Gaya kita sudah lagi tidak seperti gaya-gaya dunia, tetapi sebagai anak-anak yang membawa terang kemanapun kita berjalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, beda dengan orang-orang yang sebagai orang fasik. Dia itu semuanya berbeda dengan orang benar. Tapi saya hanya akan membahas mengenai orang benar. Dan saya percaya Bapak Ibu terus berdoa untuk dirimu, Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga mengatakan, cari Tuhan selama kita dapat menemuinya. Jangan terlampau Anda mengikuti kedaginganmu. Karena apa yang lahir dari daging itu akan membawa malu. Tetapi orang yang terus mengikuti tuntunan roh, dia akan berkemenangan. Yang kedua, apa yang kita lakukan lagi? Supaya kita terus di dalam pertumbuhan, grow in spirit ini, kita intim dengan Tuhan melalui berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan bahwa kita harus tetap berdoa, ya. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, ya. Dan di 18-nya itu sering kita ucapkan juga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap berdoa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya, Bapak Ibu ngerti kan kalau berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan sumber kehidupan itu sendiri, berdialog, berkata-kata kita. Di dalam keseharian kita, selain berdoa, kita banyak bicara. Kata-kata semua keluar, ya. Dalam bekerja, dalam berhubungan dengan orang, ya, berkomunikasi, semua kata-kata. Terus, banyak. Marah-marah pun kata-kata, ya. Apa aja kata-kata. Nah, berapa banyak kata-kata di luar berdoa yang Anda ucapkan? Di sini saya ingin mengajak, mari kita tetapkan waktu untuk berdoa. Bukan sisa baru berdoa, itu udah capek, ngantuk, mau berdoa, tertidur. Tapi saat Anda pagi sebaiknya, ini bukan metode ya Bapak Ibu, tetapi sebaiknya. Atau Anda lagi senggang, bisa berdoa dan berdialog dengan Tuhan. Anda sudah baca firman? Anda tanya sama Tuhan, artinya apa sih? Yang mana yang Anda harus lakukan? Dan saya percaya, kalau Anda terus berkata-kata dengan Tuhan, Anda akan lebih dekat dan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Seperti kita aja deh, di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kalau kita banyak bicara dengan teman, si A umpamanya, sering ngobrol, ya, tukar pikiran, diskusi apa segalanya gitu. Beda dengan macam B, cuman hai shalom, ini puji Tuhan, halo gitu, shalom udah. Beda akhirnya kita dengan si A ini, dengan si A kita lebih dekat. Lain dengan si B. Cukup kenal. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara berpikir dia, apa pandangan-pandangan dia. Karena kalau waktu saat kita ini berbicara dengan teman aja, kita bisa tahu bagaimana sifat dia, bagaimana dia. Itu kita tahu. Bukan sekedar di permukaan yang cuma sekedar kenal. Tidak. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya, awal-awal memang katanya, aduh doa melulu katanya.
nggak terjadi tuh apa-apa. Nggak dijawab kok doa saya. Bapak Ibu jangan salah. Apa yang Anda minta, mungkin belum dapat. Tetapi Anda sudah berubah dalam Anda berdoa. Anda lebih kuat dalam menghadapi situasi dunia ini. Lebih kenal dengan Tuhan. Lebih sabar. Lebih bisa memahami seseorang. Dan saya percaya doa itu mengubah kita. Keadaan memang belum berubah, tapi kita yang sudah berubah menghadapi keadaan itu. Anda harus intim dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup itu. Jangan Anda mundur gara-gara doa belum dijawab. Semakin Anda jauh dari Tuhan, Anda akan kering. Anda ingat saja, Tuhan itu pencipta kita adalah pokok anggur. Kita adalah rantingan, jadi merekat. Kalau Anda mau lepas, kering. Hidup sih, jalan sih. Hidupnya tuh ya gitu. Tapi kering rohaninya. Gak ada semangat. Asal aja. Dan saya percaya itu tidak kita kehendaki. Tuhan kita maha tahu. Tuhan kita maha besar. Dia selalu setia akan apa yang dia janjikan kepada kita. Dia ingin kita dewasa. Dia kembalikan kita semuanya sebagaimana rencana awal dia untuk menjadi seperti Kristus. Dekat dengan Tuhan. Merasakan kerajaan Allah itu di dunia ini saat penciptaan pertama. Bergaulah dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Baik kasih setianya kepada setiap kita. Bapak Ibu, di dalam KUL saya percaya kita semuanya saling menguatkan. Dan itu hanya bisa di dalam doa kita. Dan selanjutnya, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan untuk bertumbuh semangat kita, ya, kerohanian kita menuju kedewasaan. Di dalam perkumpulan kita dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, saya percaya ini KUL ya, semuanya setiap kita sudah berkumpul. Ya, di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, saya percaya hari ini juga dalam perkumpulan-perkumpulan ini bukan hanya KUL aja ya ibadah itu. Sudah hari ini saat-saat ini ibadah raya udah onsite ya, udah tatap muka, hadirlah ya. Hadirlah. Karena saya percaya kita bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudara seiman, itu akan membuat setiap kita lebih lagi bergairah di dalam Tuhan, beribadah, merayakan kemenangan-kemenangan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam pertemuan-pertemuan apapun juga, mari kita saling menasihati. Jangan saling iri hati, jangan saling membicarakan orang lain kejelekan, tidak. Tetapi kita menguatkan, memberikan hal-hal yang menghidupi spirit setiap orang yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan kita. Saya percaya pertemuan apa saja di dalam ibadah itu membawa kebaikan bagi kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau kita selalu bilang gini, saya mau berdampak, Anda harus bisa tahu saudara-saudara seiman Anda dalam kondisinya apa. Dan saya percaya Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan tetap bersemangat, melayani Tuhan. Saya berdoa sungguh untuk setiap orang yang telah menerima Yesus, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dimanapun ia berada, menyaksikan kebesarannya, kebaikan-kebaikannya. Di sini dikatakan bahwa kebanyakan orang sudah meninggalkan kumpulan untuk berkumpul ibadah karena udah malas ya. KUL lagi, komsel lagi. Kayaknya nggak ada perubahan. Anda lupa, Anda sebenarnya harus tahu
bahwa berkumpul bersama-sama itu saling mengisi. Gak mungkin sendirian bisa mengisi, gak bisa. Tetapi harus saling mengisi. Semuanya berbicara mengenai saling sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita harus lahir dari air dan roh. Kita akan melihat kerajaan Allah. 3 langkah ini aja. 3 ini aja. Ada banyak sebetulnya. Tetapi kalau 3 ini kita kerjakan, saya percaya Anda akan merasakan, Anda setelah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah, ayo miliki rasa haus dan lapar yang mempunyai rasa cinta kepada firman Allah. Renungkan firman itu siang malam. Anda berdoa terus kepada Tuhan. Bertatap muka, berbicara, saling berdialog dengan Tuhan. Jangan kita aja yang mau ngomong, tetapi tunggu suara Tuhan itu ada. Baca firman, firman itu mengoreksi kita. Dan saya percaya kita diubahkan. Dan saya juga percaya yang ketiga ini adalah pertemuan kita dengan rekan-rekan yang lain. Memang semua belum sempurna. Masih mungkin di dalam pertemuan-pertemuan kita ada yang nyebelin gitu ya. Nggak apa-apa. Kita lapang dada aja. Ya, kita bisa memaafkan. Ya, kita mengoreksi diri juga. Dan saya percaya setiap kita akan tumbuh menjadi dewasa. Tidak ada lagi yang menggerutu dan mengeluh. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang hari ini saya sharingkan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan belajar saling sharingkan dengan teman yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang mengatakan pada setiap kami untuk lahir dari roh, air dan roh. Sehingga kami dapat melihat kerajaan Allah. Kami dilahirkan baru. Tuhan, terus Kau taruh di dalam hati kami kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Allah. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberi persembahan. Dan persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan nomor rekening dan QRIS yang ada di layar saudara. Dan yang kedua, Anda masukkan persembahan Anda dalam amplop dan bawa ke GBI Malahayati, taruh di kotak persembahan yang telah disiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Bapa, damai sejahtera yang luar biasa mengiringi kita dalam kasih-Nya dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.